Hovifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur saat ini menerima dukungan dari Partai Gerindra untuk kali kedua maju sebagai Gubernur Jawa Timur. Dukungan dari Gerindra ini seakan menegaskan isyaratnya atas dukungan terhadap pemenangan Prabowo Gibran di Jawa Timur. Dua lembaga survei Indikator dan Lembaga Survei Indonesia LSI mengeluarkan hasil survei terbaru di mana pasangan Prabowo Gibran mengungguli Anies Mohaimin serta Ganjar Mahfud. Faktor apa yang membuat survei terhadap Prabowo Gibran melesat? Kedatangan pengungsi Rohingya di Kabupaten Aceh Besar mendapat penolakan dari warga setempat. Tak hanya melakukan aksi penolakan, warga desa Lamreh juga mengantarkan para pengungsi Rohingya itu ke kantor Gubernur Aceh. Saksikan ulasan selengkapnya hanya di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita akan awali jumpa kita malam hari ini dengan melihat kabar dari mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo yang menjalani sidang tuntutan kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jaksa penuntut umum menuntut hukuman 14 tahun penjara kepada terdakwa Rafael Alun Trisambodo dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Selain itu, jaksa juga menuntut agar Rafael Alun membayar uang pengganti sebesar 18 miliar rupiah. Sebelumnya, Rafael didakwa menerima gratifikasi senilai 16,6 miliar rupiah. Sidang pra-peradilan Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Firly ini menggugat penetapan tersangka dirinya dari Polda Metro Jaya. Sidang pra-peradilan diajukan oleh Firly Bahuri di tanggal 24 November 2023 atas penolakan penetapan status dirinya sebagai tersangka dalam kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sidang dilaksanakan di ruang sidang utama PN Jakarta Selatan dengan Hakim Tunggal Imelda Herawati. Firly Bahuri meminta status tersangka yang disematkan terhadap dirinya dicabut. Firly juga meminta pengadilan menyatakan penyidikan atas dirinya tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Permohonan akan dijawab oleh pihak termohon dalam sidang lanjutan besok dengan penyampaian bukti-bukti dari kedua belah pihak. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menerima 3 rekomendasi untuk pencalonan sebagai Gubernur Jatim periode kedua. Gerindra dan PAN telah menyerahkan surat resmi rekomendasi, sementara Demokrat lewat SBY telah memberikan dukungannya secara lisan. Kebetulan yang sudah mengeluarkan rekomendasi satu Partai Amanat Nasional. Secara lisan Pak SBY juga sudah menyampaikan
dan hari ini Partai Gerindra. Jadi afiliasinya ke 02. Saya rasa kawan-kawan pasti sudah paham kan? Nanti sudah resmi mendukung Pak Prabowo, Bu ya? Mas Emil atau Mas Adat, Bu? Mas Emil atau Mas Adat, Bu? Wakilnya, Bu? Resminya itu nanti Januari, kawan-kawan. Oke. Januari. Kawan-kawan bisa melihat trennya. bahwa partai-partai pengusung ini kebetulan afiliasinya di 02. Saya rasa gitu ya. Oke. Di acara Bazar Sembako Murah yang diadakan DPW Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Provinsi Riau di Desa Kuapan, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar Riau, Sandiaga Uno ikut membagi-bagi uang kepada beberapa pedagang kecil. Bantuan uang masing-masing sebesar Rp50.000 untuk pedagang yang menjajakan makanan khas Kampar itu dimaksudkan Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP P3 Sandiaga Uno hanya untuk meringankan beban hidup masyarakat yang makin memberatkan. Tidak hanya bantuan bazar sembako murah langsung untuk pedagang, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini juga memberikan bantuan permodalan untuk pelaku usaha kecil dan mikro yang ada di Desa Kuapan, Kabupaten Kampar. Menurut Sandiaga Uno, bantuan modal itu berawal dari curahan hati warga bernama Sri dalam kampanye dialogis sekaligus pembagian sembako murah partai berlambang Ka'bah tersebut. Lalu curhatan ibu rumah tangga yang coba meringankan beban hidup dengan usaha menjahit pakaian seragam sekolah tetapi terbentur oleh masalah modal. Anies Baswedan hadiri dialog calon presiden bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia. Calon presiden nomor urut 1 ini hadir dalam dialog ekonomi bersama Apindo. Dan dalam dialog ini dibahas visi besar Apindo yang ingin menunjukkan iklim usaha yang semakin kondusif yang tentunya menjadi momentum kebangkitan ekonomi tanah air. Anies Baswedan hadiri dialog calon presiden bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia. Calon presiden nomor urut 1 ini hadir dalam dialog ekonomi bersama Apindo. Dalam dialog ini dibahas visi besar Apindo yang ingin menunjukkan iklim usaha yang semakin kondusif, yang menjadi momentum fundamental dalam dunia ekonomi. Dalam kesempatan ini Anies menyebut Indonesia harus mengembalikan kepercayaan investor asing untuk bisa menanamkan modal di tanah air. Rumah para sejarawan di Jakarta, seluruh kegiatan itu sudah kita nolkan. Calon wakil presiden dari nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka melanjutkan kampanye di Jakarta hari ini. Gibran menjalani kampanye hari ini dengan belusukan ke pasar rumput di Manggarai, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Gibran juga berdialog dengan warga dan pedagang pasar. Rata-rata pedagang yang ditemui Gibran mengeluhkan harga-harga komoditas yang naik menjelang akhir tahun. Di luar gedung utama pasar rumput, Gibran mendengarkan keluhan pedagang tentang harga beras yang juga naik dalam beberapa pekan terakhir. Gibran menampung semua masukan dari para pedagang tersebut. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan regulasi di bidang kelautan ke depan harus berpihak pada nelayan. Regulasi yang dianggap tumpang tindih dan merugikan nelayan harus dikaji atau direvisi. Hal tersebut disampaikan Ganjar saat menemui ratusan nelayan dari berbagai wilayah Indonesia di kediamannya Patra Kuningan, Jakarta Selatan. Ratusan nelayan yang tergabung dalam organisasi Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia ini berasal dari Jawa Timur, Banten, Yogyakarta, Jawa Barat, Laung, dan Jawa Tengah. Sejumlah persoalan disampaikan para nelayan kepada Ganjar, salah satunya adalah zonasi yang dianggap sangat merugikan. Mereka pun meminta kepada Ganjar agar merevisi aturan tersebut jika terpilih menjadi presiden. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan pokok di Boyolali, Jawa Tengah terus merangkak naik.
Ya, faktor iklim dan cuaca harga komoditi cabai di pasaran Sidoarjo terus menukik tajam. Natal yang sebentar lagi akan tiba membuat harga kebutuhan pokok di Boyolali, Jawa Tengah terus merangkak naik. Harga yang saat ini masih bertahan mahal adalah semua jenis cabai. Cabai jenis rawit merah saat ini harga mencapai Rp90.000 hingga Rp100.000 per kilonya. Cabai jenis keriting dijual Rp80.000 per kilonya, cabai jenis teropong dijual Rp75.000 per kilonya. Tidak hanya cabai, harga gula pasir juga mahal. Saat ini gula pasir dijual Rp17.000 per kilonya, sebelumnya hanya Rp14.500. Beras yang hingga saat ini masih bertengger di harga Rp16.000 per kilonya. Hal ini membuat omset pedagang menurun karena lesunya pembeli. Sementara itu, faktor iklim dan cuaca membuat harga komoditi cabai di Sidoarjo, Jawa Timur menukik tajam. Kenaikan tidak hanya pada komoditi cabai saja, namun untuk komoditi bawang merah dan putih serta sayuran tomat, harganya juga naik signifikan. Harga bawang putih saat ini Rp38.000 per kilo, naik Rp2.000-an. Sementara bawang merah menjadi Rp28.000 atau naik Rp2.000 hingga Rp4.000. Sementara untuk sayuran tomat bahkan tiap hari harganya naik terus. Dari sebelumnya sempat Rp6.000 hingga saat ini per kilonya telah mencapai Rp12.000. Para pedagang dan juga pembeli berharap kenaikan pada komoditi di pasar ini yang masih sewajarnya dan persediaan stok barang tidak kemudian menghilang dari pasaran agar kebutuhan rumah tangga tetap bisa terpenuhi. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Sidoarjo, Jawa Timur, Agus Sabtono, Kumaidi, TV One mengabarkan. Baik, pemirsa, nanti setelah jeda kami juga akan ajak Anda untuk bisa melihat bagaimana hasil dari 2 lembaga survei melihat elektabilitas 3 pasang capres, 3 pasang cawapres ini untuk bisa menuju ke debat akan berlangsung pada esok. Ini merupakan debat pertama. Siapa yang jadi pemuncak, lalu siapa yang mendapatkan suara ataupun juga favorit masyarakat terbawah, nanti kita akan bahas bersama setelah jeda berikut ini. Debat perdana kandidat calon presiden dan calon wakil presiden akan digelar pada Selasa 12 Desember esok. Saat para kandidat capres, cawapres mempersiapkan penampilannya di debat perdana esok, Lembaga Survei Indonesia serta Indikator mengeluarkan hasil survei terbarunya. Dari hasil survei Indikator, kandidat capres cawapres nomor urut 1, Anies Mohaimin berada di nomor 3 dengan perolehan hasil survei 22,8%. Lalu pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka melesat ke 45,8% dari sebelumnya 39,7%. Sementara pasangan Ganjar Mahfud malah turun ke 25,6%, padahal sebelumnya sampai di 30%. Sementara untuk responden yang tidak tahu atau tidak menjawab sekitar 5,8%. Lalu apa yang membuat survei Prabowo Gibran begitu melesat? Apakah Jokowi Effect begitu berpengaruh terhadap pemilih? Kami bukan hanya akan menyoroti apa yang membuat kemudian suara dari pasangan Prabowo Gibran ini melesat begitu tinggi, tapi kami juga akan melihat bagaimana kemungkinan para swing voter. Masih ada para pemilih yang belum memberikan pilihannya, memilih untuk tidak tahu, memilih untuk tidak jawab. Berapa besar kemungkinan mereka ini akan memilih salah satu dari 3 pasang capres-cawapres dan kira-kira siapa yang dituju? Lalu adakah migrasi suara di antara 3 pasang capres-cawapres ini? Nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi sebelumnya saya akan bawa Anda untuk bisa berkenalan dan mengetahui siapa narasumber yang akan berbincang dengan kita malam hari ini. Yang pertama, saya akan juga undang ini secara daring juga, mewakili ataupun juga sebagai juru bicara dari kubu pasangan nomor urut 1, yaitu pasangan Amin. Ada Bang Mustafa Nahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Mustafa Nahra. Wabarakatuh. Baik. Kemudian juga ini mewakili dari suara pasangan nomor urut 2, yaitu pasangan Prabowo Gibran, sudah hadir dari Bang Herzaki Mahendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Herzaki. Bang Herzaki, sepertinya suaranya kami masih belum bisa dengar dengan jelas. Mungkin masih di mute, tapi kami akan coba perbaiki. Kami juga bawa Anda untuk bisa melihat bagaimana hasil dari Lembaga Survei Indonesia dari LSI. Kita akan lihat bersama.
Baik, ini adalah elektabilitas Capres-Cawapres hasil dari LSI. Anda bisa lihat bagaimana pasangan nomor urut 1, pasangan Amin, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar 22,3%. Ini memang menjadi yang terendah ataupun juga ada di urutan ketiga dari 3 pasang ini. Sementara yang tertinggi yaitu pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka yang dari hasil survei sementara dari LSI ini mencapai 45,6%. Kemudian juga berapa suara yang didapatkan oleh Ganjar Pranowo dan juga Prof. Mahfud MD, 23,8%. Memang masih ada di peringkat 2 tapi mengalami penurunan yang sangat signifikan. Ya, baik. Saya juga akan perkenalkan narasumber yang menemani saya di studio karena bukan hanya kita akan mendengarkan suara dari perwakilan masing-masing pasangan calon, tapi juga bagaimana pengamat politik melihat hasil survei terbaru dari 2 lembaga survei ini menjelang debat pertama yang akan berlangsung besok. Sudah hadir tentunya Bang Pange Syarwi Caniago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ipang. Malam Mbak Putri. Baik. Malam Mbak Putri. Malam Bang Ipang. Langsung saja Bang Mustafa Nahra, bagaimana melihat hal ini? Kita sudah tahu memang ada kenaikan dari kubu pasangan Amin, tapi terus terang kalau dari lembaga survei 2 lembaga survei tadi terakhir LSI, Bang Nahra, ini pasangan Amin masih ada yang terendah. Bang Nahra, silakan. Ya, jadi kami ucapkan terima kasih kepada para lembaga survei. Kami mengapresiasi perjuangan kalian untuk mempengaruhi pemilih dengan cara seperti ini. Yang pasti lembaga survei itu secara umum sudah kita ketahui rahasia umumnya. Lembaga survei itu tergantung pada siapa yang membiayai, tapi sampai sekarang kan pendana lembaga survei itu kan selalu rahasia ya, nggak pernah terbuka secara transparan ya. Tetapi terkait dengan hasil 3 lembaga survei yang terbaru, kami tentu tidak kaget ya kami, karena Pak Anies itu sudah biasa menghadapi seperti ini. Bahkan Pak Anies itu sudah berpengalaman menempati posisi yang ketiga. Nah, ini yang lucu nih. Pak Anies itu sudah berpengalaman dalam menempati posisi ketiga dalam setiap survei. Kita menjabat gubernur sebelumnya ya, lembaga survei hampir 6 atau 7 lembaga survei di DKI pada tahun 2017 itu selalu menempatkan Pak Anies pada posisi ketiga. Selalu begitu. Jadi memang ini fenomena yang dihadapi Pak Anies ini tidak jauh-jauh seperti itu, termasuk yang sekarang itu semuanya pasti menempatkan Pak Anies di posisi ketiga. Jadi saya katakan bahwa memang belum udah berpengalaman, nggak kaget lagi gitu. Tetapi tunggu ya. Hasil daripada survei ini bisa salah, bisa benar. Karena ada game yang terjadi kan namanya survei, boleh salah, asal tidak bohong kan. Maka di DKI itu meskipun Pak Anies selalu menempati posisi ketiga, tetapi yang unggul dan menjadi gubernur kan Pak Anies Baswedan. Ini nggak bisa dibantah kalau itu kan. Baik. Nah, lembaga survei ini kan ada 2 macam ya. Ada sebagian itu yang di bawah payung Persepi, ada lagi yang tidak di bawah payung Persepi. Biasanya yang hasilnya sama-sama dan mirip-mirip itu yang ada di bawah Persepi. Jadi memang hal ini menjadi pengalaman saya sejak pemilu-pemilu tahun 2009, 2014, 2019 sampai sekarang rata-rata seperti itu. Yang mirip-mirip itu yang di bawah Persepi. Dan kita nggak perlu kaget, nggak perlu nangis, nggak perlu sedih. Ya memang seperti itulah lembaga survei. Baik. Memang lembaga survei bekerja untuk dalam rangka adalah mempengaruhi, menggiring dan seterusnya. Jadi kalaupun ada yang mengatakan loh Pak Anies kok selalu nomor 3, biarin aja. Karena memang kita sudah hafal, sudah menebak, bahkan Rocky Gerung sudah nebak kok. Anies itu akan ditempatin di 17%. Itu terbukti sekarang kan. Sekitar itu 17, 19, 20, sekitar itu aja. Selalu begitu. Tapi soal pemenangnya nanti ya kita bisa berkaca pada DKI. Baik, Bang Nahra mengatakan bahwa itu hanyalah sebatas hasil dari lembaga survei yang memang kita tahu mungkin akan berbeda. Kalau Bang Nahra sih bilangnya yakin, bukan hanya mungkin, tapi yakin akan berbeda hasilnya pada saat nanti hasil dari pemilu ataupun juga Pilpres 2024. Bang Hersaki melihat kemudian pasangan Prabowo dan Gibran ini melesat ada di puncak, bukan hanya konsisten, tapi pertambahan angkanya juga cukup signifikan. Bang Hersaki, melihatnya seperti apa? Ya, pertama tentu kami ingin menyampaikan bersyukur ya, alhamdulillah. Berarti melalui berbagai hasil lembaga survei ini menunjukkan kerja-kerja elektoral yang dilakukan oleh Pak Prabowo, Mas Gibran maupun semua tim, baik TKN, TKD, para relawan, simpatisan dimanapun berada ini berada di jalur yang tepat, mendapat respon yang sangat positif dari publik.
Nah, tentu kami juga sangat menghormati dan mengapresiasi bagaimanapun lembaga survei ini kan memiliki metodologi tersendiri yang terbukti secara ilmiah. Ya, sehingga bagi kami apapun hasilnya dari berbagai pihak, pada saat kami rendah, saat kami tidak baik, ya kami juga mengapresiasi itu gitu. Nah, bagaimanapun ada prinsip yang kami selalu diajarkan juga. Hasil survei itu bagaimanapun ada potret hari ini. Ya, setinggi-tingginya hasil survei kami, tentu ini menjadi suatu bentuk apresiasi atau penghargaan dari masyarakat kepada kami. Ya, ada harapan yang besar agar Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa menang dan membawa program-program yang kami canangkan, yang kami sampaikan kepada publik seperti makan siang gratis, minum susu gratis, pemberian nutrisi untuk ibu hamil, pekerjaan ya yang mudah, lapangan pekerjaan yang mudah buat anak-anak muda misalnya, lalu penyediaan rumah murah gitu ya dan terjangkau. Dan berbagai program-program signifikan lainnya ini mendapat respon yang sangat positif. Tapi lagi-lagi saya masih ingat juga nih ditekankan oleh Ketua Umum saya, Mas AHY misalnya. Nah, kalau hasil survei baik kita bersyukur, tapi tidak boleh terlena. Tetap fokus, kerja keras ya, dekat terus dengan rakyat ya. Begitu juga Pak Prabowo menyampaikan hal yang serupa, hasil survei baik ya kita alhamdulillah, tapi tidak perlu terlena, tetap lakukan saja kerja-kerja nyata yang bermanfaat untuk rakyat. Ya kalau misalnya hasil survei sedang tidak baik, ya tidak perlu kecewa, justru itu seharusnya bisa memacu kita untuk bekerja lebih optimal lagi. Itu saja yang bisa kami sampaikan di awal. Nah, tadi kita sudah tayangkan bagaimana hasil survei dari LSI, Lembaga Survei Indonesia, turut bergabung juga dalam perbincangan ini Pak Jayadi Hanan dari LSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Jayadi Hanan. Waalaikumsalam Mbak Putri. Baik. Terima kasih. Ya Pak Jayadi, tadi kami sudah tayangkan secara singkat bagaimana hasil dari elektabilitas, hasil survei dari LSI untuk 3 pasangan Capres-Cawapres. Yang pertama mungkin Pak Jayadi, apa yang membuat kemudian pilihan ataupun juga pemilih Pak Prabowo ini semakin tinggi, angkanya cukup signifikan? Apakah tergoda dengan visi mereka, visi misi yang ditawarkan oleh paslon nomor 2 ini, atau melihat ada unsur, ada faktor Pak Jokowinya di sana, Jokowi effect artinya, Pak Jayadi? Iya, jadi di survei itu juga kami tampilkan analisis soal perpindahan suara ya. Kalau sebelum Oktober atau sebelum September itu kebanyakan pemilih Pak Jokowi itu masih di Pak Ganjar. Udah masih di Pak Ganjar ya. Pada Desember kali ini sebagian besar pemilih Pak Jokowi terutama yang non PDIP itu sudah pindah ke Ganjar gitu. Jadi itu di satu sisi. Di sisi lain ada perpindahan suara dari ini. Ya, dengar suaranya. Ya, maaf. Ya, sepertinya masih ada kendala komunikasi, tapi kami bisa mendengar suara Pak Jayadi. Tapi mungkin kami akan terus perbaiki karena sepertinya masih ada benturan antara suara narsum satu dengan suara narsum lain. Termasuk nanti selanjutnya kita akan dengarkan suara Bang Ipang. Kami akan segera kembali saat lagi. Baik, kami lanjutkan perbincangan. Kami berikan kesempatan kembali kepada Pak Jayadi Hanan untuk bisa menjelaskan tadi apa yang coba disampaikan sebelum jeda karena sempat kami putus karena untuk memperbaiki masalah audio. Tadi sempat menjelaskan mengenai bagaimana adanya migrasi suara dari pasangan ataupun juga antara pasangan paslon nomor 3 dengan pasangan nomor 2 antara suara Ganjar, suara Prabowo dan juga Gibran. Silakan Pak Jayadi dilanjutkan. Jadi dari Oktober ke Desember itu ada pergerakan suara yang menarik ya kalau dibandingkan dengan basis suara di pemilu 2019. Pertama, di kalangan pemilih Jokowi yang non PDIP, artinya bukan pemilih PDIP, itu pemilihnya terlihat makin terkonsolidasi ke pasangan Prabowo Gibran gitu. Pada saat yang sama pemilih Jokowi yang non PDIP itu makin tergerus dari makin meninggalkan Ganjar. Itu selama ini kan pemilih Pak Jokowi itu lebih dari 60% itu baik yang PDIP maupun non PDIP selalu ke Ganjar. Nah itu terjadi pergerakan seperti itu. Di sisi lain pemilih Jokowi yang PDIP itu juga mengalami penurunan yang memilih Ganjar dibandingkan dengan Oktober 2023 ini. Nah, yang memperoleh keuntungan dari situ suara Ganjar yang pemilih PDIP itu perpindahannya ke Prabowo. Tapi yang menarik pasangan nomor 1, pasangan Amin juga memperoleh sejumlah
perpindahan suara dari pasangan dari pemilih Jokowi yang PDIP itu. Jadi ada tambahan di situ. Di sisi lain yang juga menarik kalau kita perhatikan perpindahan suara dari pemilih Prabowo di 2019 itu yang memilih Prabowo lagi pada Desember 2023 ini makin turun jumlahnya. Sudah di bawah 50%. Nah, kemana suara Prabowo yang turun itu pindahnya cenderung ke Anies. Jadi maka kalau kita perhatikan, kalau kita bandingkan dengan Oktober 2023, pada Oktober itu kan suara Anies sekitar 19, sekarang sudah mendekati 23%. Jadi ada kenaikan sekitar 3-4% untuk Anies Baswedan Amin ya. Di sisi lain yang tergerus adalah pemilih Ganjar, turun dari sekitar 27-28% pada Oktober 2023 menjadi sekarang di kisaran 23%. Di sisi lain, kalau boleh disebut yang menyatakan belum tahu atau belum punya pilihan, itu juga turun pada Desember ini. Pada Oktober lalu di survei LSI itu sekitar 18%, sekarang turun menjadi sekitar 8%. Nah, itu terbagi sebagian besar ke Prabowo, sebagian kecil ke Anies. Jadi itu yang pergerakannya menarik. Kalau pergerakan ini terus terjadi, maka ada kemungkinan peningkatan suara Prabowo itu akan masih berlanjut tapi tidak akan terlalu deras. Sebaliknya kemungkinan tergerusnya suara Ganjar itu juga akan makin banyak, tetapi itu akan diikuti juga oleh kemungkinan naiknya suara Amin. Maka kalau kita berasumsi akan ada 2 putaran, maka sekarang kita belum tahu pada Desember ini siapa yang akan masuk putaran kedua. Untuk sementara yang mungkin itu adalah Prabowo. Tapi yang kedua itu siapa? Antara Anies dan Ganjar itu belum terlalu terlihat saat ini. Baik Pak Jayadi, sampai di situ dulu kita sambil lihat juga bagaimana hasil dari survei LSI, Lembaga Survei Indonesia yang tadi sudah dijelaskan lebih rinci oleh Pak Jayadi Hanan, termasuk juga mengenai masalah migrasi suara dari pasangan ini, kemudian siapa yang awalnya memilih nomor 2, nomor 3, kemudian berpindah kemana. Kita sudah lihat arahnya, sambil kita saksikan bersama. Ini akan kami sajikan, inilah dia berdasarkan kepuasan pemerintahan Joko Widodo. Nah, ini nanti mungkin kita bahas selanjutnya bagaimana kemudian efek dari puas atau tidak puas melihat pemerintahan Joko Widodo akan berpengaruh terhadap suara mereka, akan memilih siapa. Apakah akan memberikan suaranya kepada pasangan Ganjar karena ini merupakan pasangan yang didukung juga dihasilkan oleh Partai PDIP, partai dari Pak Joko Widodo, atau memberikan suaranya untuk pasangan Prabowo Gibran, di mana pada paslon nomor 2 ini ada Mas Gibran yang merupakan anak dari Presiden Jokowi. Kita juga lihat bagaimana sejauh ini, inilah dia hasil survei sementara dari LSI, angka balapan suara untuk bisa mendapatkan hati rakyat. Bang Ipang, seperti itu. Bang Ipang, kalau melihat tadi ada hal-hal menarik dari perpindahan suara pasangan Amin, kalau itu memang terus terjadi, kata Pak Jayadi Hanan, pasangan Amin ini kemudian akan mendapatkan penambahan suara. Pak Prabowo memang iya, tapi rasanya tidak akan terlalu banyak lagi, tapi kemudian justru Pak Ganjar yang akan semakin tergerus. Bang Ipang melihatnya? Iya Mbak Putri, ini yang sebetulnya dikhawatirkan oleh timnya Mas Ganjar ketika Pak Jokowi yang awalnya itu kuat cengkramannya dengan Mas Ganjar. Nah, level confidence-nya juga ada di situ. Nah, ketika memang tidak ada Pak Jokowi efek juga nggak ada dengan Ganjar. Kan hasil survei 2 tahun belakangan, bahkan setahun belakangan kan kelihatan tuh Mbak bahwa Ganjar itu selalu leading ya dibanding Pak Prabowo, dibanding Pak Anies ya. Tiba-tiba kan begitu berpasangan hari ini Prabowo Gibran, elektabilitasnya yang Ganjar Prabowo yang signifikan, sementara kecenderungan Ganjar trennya turun. Nah, Pak Anies kalau membaca tren ini ada kemungkinan Pak Anies masuk gelanggang putaran kedua kalau ada 2 putaran. Makanya Pak Anies kan pernah ngomong, saya tidak menginginkan 1 putaran, kita cukup 2 putaran tapi kita masuk. Nah, tetapi kalau terjadi migrasi memang signifikan ke Pak Prabowo, kemudian pergeseran suaranya pemilih Pak Jokowi atau yang selama ini mengendorse Pak Jokowi, atau Jokowi efek itu cenderung ke Prabowo dan kemudian pemilihnya itu juga cenderung ke Anies, ya tentu ada perpindahan suara hari ini gitu, kantong-kantong suara. Jadi kalau Anies hari ini kan hanya cara, yang kedua poinnya gini Mbak Putri, Anies hari ini kan hanya untuk melawan kemustahilan. Melawan kemustahilan yang dianggap tidak akan pernah menjadi calon presiden, ya kan? Hari ini terbukti.
tidak akan bisa masuk putaran kedua. Nah, ternyata hari survei dari tren survei, kalau kita sebenarnya itu lebih tertarik tren survei, Mbak. Kalau per hari ini tuh belum bisa dipastikan siapa pemenangnya, karena per hari ini kan. Betul. Undecided masih besar, swing voter masih besar, pemilih mengayun masih besar, pemilih yang masih menunggu debat kandidat masih banyak, pemilih yang menunggu masa kampanye masih banyak, bahkan pemilih yang menunggu barang dan uang juga masih ada. Nah, artinya kalau bicara tentang pemilu peta elektoral, saya lebih cenderung memang membaca tren. Nah, kalau kita melihat trennya hari ini, yang positif adalah Pak Prabowo dan termasuk Pak Anies. Nah, yang negatif trennya adalah Mas Ganjar. Karena yang dibilang hasil survei oleh Mas Jayadi Hanan itu kan bahwa pemilihnya yang selama ini pemilih Mas Ganjar itu yang dulu milih PDIP, milih Pak Jokowi, dan yang puas dengan Pak Jokowi rata-rata signifikan solid ke Mas Ganjar. Nah, sekarang ternyata pemilih Pak Jokowi sudah solid ke strike ticket voting ke Pak Prabowo. Artinya meninggalkan Mas Ganjar. Nah, artinya pemilih Mas Ganjar hari ini adalah betul-betul partai ID-nya yang identifikasi membership partisanship partai ideologi, yang artinya kader-kader partai, yang artinya mereka memilih PDIP, memilih Ganjar, bukan lagi memilih Pak Jokowinya. Nah, yang memilih Pak Jokowi, tapi yang menarik dari data itu kalau saya mencermati, hebat banget memang Prabowo Gibran gitu. Betul, mungkin sampai di situ dulu Bang Ipang. Kita akan nanti jelaskan lebih lanjut, tapi saya akan berikan kesempatan juga kepada Bang Nahra. Bang Nahra, bagaimana melihatnya kalau Bang Ipang ini kemudian menyuarakan narasinya adalah Pak Anies melawan kemustahilan, tapi besok debat, bagaimana memanfaatkan masa-masa tersisa ini, masa kampanye masih ada, debat-debat juga masih ada, untuk bisa mendapatkan meraup suara sebanyak-banyaknya. Bang Nahra. Ya, Anies itu sudah biasa ya, sampai ada pemilihan lembaga survei itu ngadain games ya. Kalau nanti Anies lolos nyapres, mau beri Alphard, ternyata lolos juga, Alphard nggak pernah cair kan. Sekarang banyak yang seperti itu dalam rangka untuk mendegradasi para pemilih Anies yang ada di bawah, seolah-olah itu Anies diragukan. Tapi Mas Anies sukses terus. Jadi apa yang diragukan oleh pemilih, calon pemilih yang kemudian dipengaruhi oleh lembaga survei itu banyak yang terkecoh, dan kemudian Pak Anies berhasil menjawabnya. Apalagi nanti kalau sudah melewati 5 kali debat, saya yakin sekali ini akan berubah total. Ya, total. Besok mulai ada debat, saya yakin salah satu paslon akan, ya mohon maaf ya, mungkin kaget gitu. Meskipun ada salah satu survei di Kompas hari ini, cawapresnya tinggi sekali. Saya juga kaget loh, kok bisa tinggi ya. Padahal di media sosial itu banyak dibully, hebat bener saya bilang gitu kan. Nah, tetapi kalau lagi-lagi kalau kita lihat di media sosial, yang nomor 1 Anies. Nah, media sosial ya, termasuk pribadi ya, tokoh-tokoh itu membuat survei, kemudian di Twitter, di Instagram, di Facebook dan seterusnya, mereka tinggi, Anies itu paling tinggi. Tapi ini media sosial, tentu berbeda dengan lembaga survei karena metodenya berbeda-beda ya. Tetapi saya yakin sekali karena dalam perjalanan kampanye selama ini, Pak Anies sudah berkali-kali melakukan ketemu dengan masyarakat dan membuka diri. Tidak ada satupun yang diatur pertanyaan maupun agendanya. Semua terbuka dan itu pertanyaan nggak pernah diatur, dan Anies berhasil menjawab semua pertanyaan masyarakat. Sekalipun itu yang bertanya adalah para Gen Z dan milenial. Dan luar biasa. Maka kemarin ada yang ada keceplosan dari salah satu penanya yang menghina Nabi. Itu Anies menyesal sekali. Siapa itu? Kok bisa menghina Nabi di acara Desa Anies? Ya memang itu terbuka, karena semua bisa ikut, semua bisa bertanya, bisa berdebat dan seterusnya. Maka namanya Desa Anies, karena mendesak Anies supaya menjawab semua pertanyaan. Dan Anies sukses menjawab semuanya. Ini sebuah prestasi yang luar biasa, yang mana mungkin tidak dimiliki oleh paslon lain. Seperti itu Mbak Viola. Dapatkan bagaimana keyakinan optimisme dari paslon nomor 1 yang disuarakan oleh Bang Nahra, tapi sayangnya juga Bang Nahra sepertinya waktunya juga terbatas untuk bergabung dengan kami. Jadi terima kasih sudah bergabung hingga segmen ini Bang Nahra. Nanti juga di segmen berikutnya akan ada Bang Guntur Romli mewakili paslon nomor 3 yang akan juga memberikan pandangannya kenapa kemudian suara yang didapatkan oleh Pak Ganjar dan juga Prof Mahfud MD ini semakin lama semakin tergerus. Sesaat lagi. Baik, kami akan kembali lanjutkan perbincangan, dan seperti yang sudah saya sampaikan sebelum jeda, di segmen ini sudah bergabung narasumber berikutnya mewakili suara dari pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, yaitu Pak Ganjar dan juga Prof Mahfud MD. Sudah hadir Bang Guntur Romli. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Guntur Romli. Waalaikumsalam, selamat malam. Baik, sebelum tadi Bang Guntur Romli bergabung, kita sudah bahas bagaimana hasil dari survei LSI. Pak Jayadi Hanan sudah menjelaskan bagaimana adanya migrasi perpindahan dari yang tadinya mendukung Pak Ganjar kemudian berpindah mendukung Pak Prabowo, sehingga suara dari pasangan Pak Ganjar Prof Mahfud ini semakin tergerus. Bang Guntur Romli, silakan pandangannya.
Ya, terima kasih. Kami ingin mengucapkan selamat bagi pihak yang sudah unggul di survei, tapi insya Allah Ganjar Mahfud akan menang di pencoblosan Pilpres. Terkait survei sebenarnya ini kan sangat dinamis ya Mbak ya. Survei itu kan merekam apa yang terjadi pada hari-hari ketika survei itu dilakukan. Misalnya pada bulan Oktober sampai awal Desember, ya maka hanya valid untuk hari-hari itu. Ibaratnya seperti saya sekarang pakai kaos yang gambarnya Bung Karno, kemudian ada yang dipotret, ya itulah yang saya pakai hari ini. Tapi besok, ya baju saya sudah pasti ganti, kaos saya pasti sudah ganti. Kira-kira seperti itu. Bahwa ketika survei itu dilakukan, ya disitulah dia bisa dianggap sebagai valid. Tapi ketika bergeser pada hari ini, 2 minggu kemudian, maka opini tersebut ya bisa jadi jelas berubah. Baik. Nah kemudian sikap kami juga jelas bahwa ini waspada saja Mbak. Kami tidak mau terlena misalnya ada survei yang membuat Ganjar Mahfud itu tinggi, tidak mau terlena, tidak mau besar hati. Tapi juga kalau ada survei yang rendah, ya kami juga tidak mau berkecil hati, tidak mau katakanlah kemudian merasa rendah hati dan sebagainya, tidak. Tapi mungkin jadikan sebagai penyemangat. Tapi intinya kami juga melihat ya ini kok juga survei ini juga kok berbeda-beda ya kan. Lembaga-lembaga survei yang kami anggap sebagai kredibel lah ya. Misalnya antara surveinya Kompas dengan yang barusan diumumkan, kemudian indikator. Kalau LSI kan metodenya saya lihat berbeda. Kalau LSI itu kan dia menggunakan telepon ya. Kalau tatap muka ini kan indikator dengan Kompas. Yang waktunya itu kira-kira hampir sama, hanya beda 1-2 hari. Tapi kok hasilnya sangat berbeda. Misalnya Pak Prabowo di Kompas itu 39, di indikator 45. Kemudian di Anies Mohaimin di Kompas 16,7. Di indikator itu 22,8. Ganjar Mahfud di Kompas 15,3. Tapi kemudian di indikator itu 25,6. Kemudian juga hasil dari partainya juga. Di Kompas itu 19,7 PDIP, Gerindra 18,2. Kalau indikator PDIP 23,5, kemudian Gerindra itu 16,9. Baik. Ini 2 lembaga survei yang dianggap kredibel, kemudian melakukan survei yang hampir sama waktunya, hanya beda sehari 2 hari. Kok perbedaannya itu jauh sekali? Nah ini yang membuat kami juga bertanya-tanya. Kemudian kami kembali juga Mbak, lihat ke belakang juga, misalnya apakah tidak boleh bisa mempertanyakan hasil survei? Menurut kami juga boleh. Lembaga survei itu juga ada juga yang melesetnya. Pengalaman misalnya, surveinya Kompas pada Pilkada DKI 2017, 1 minggu sebelum pencoblosan, tanggal 15 Februari 2017, Kompas mengumumkan surveinya itu tanggal 9 Februari. Waktu itu Kompas mengatakan bahwa, Litbang Kompas maksud saya, Agus Silvi dapat 28,2%, Ahok 36%, kemudian Anies 28%. Tapi ternyata hasilnya 1 minggu kemudian, ya Agus Silvi hanya 17,7%, Ahok Jarot waktu itu 42,9%, Anies Sandi dapat 39,9%. Ini jarak hanya waktu 1 minggu ketika survei itu diumumkan. Nah bagi kami, sekarang kerja kami adalah bagaimana tetap door to door. Kalau memang ada masalah, misalnya ada katakanlah peralihan pemilih, kami akan bertanya kenapa kok beralih? Ada apa? Apakah ada yang mengkhawatirkan misalnya? Karena kami ingin memastikan bahwa Ganjar Mahfud ini pasti akan melanjutkan program-program dari Pak Jokowi ya. Semua program yang baik kami akan lanjutkan, kami akan laksanakan. Ya. Bahkan kami punya yang namanya kartu KTP Sakti. Baik, KTP Sakti ini akan menggantikan semua BPJS, Kartu Indonesia Sehat, apakah BLT dan sebagainya hanya dengan menggunakan 1 KTP saja. Baik, itu Mbak. Jadi kami ingin memastikan mau kerja terus ke door to door ke masyarakat. Begitu Mbak. Pak Jayadi, apakah kemudian dari pelaksanaan survei ditanyakan juga apa alasan kemudian adanya perpindahan atau mereka berubah pilihan dari nomor 3 menjadi nomor 2 dan sebagainya, Pak Jayadi? Bagaimana kemudian dengan yang sudah disampaikan oleh Bang Guntur tadi, bahwa paslon nomor 3 ini sudah visi misinya melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Tapi kemudian kenapa hal ini juga masih tidak ataupun juga membuat para pemilik suara ini masih tetap beralih pilihannya, Pak Jayadi? Pertama,
Pertama gini ya, saya sama sekali tidak bisa mendengar yang disampaikan oleh Mas Guntur tadi. Baik. Kayaknya ada problem di audio saya atau apa ya. Tapi kalau pertanyaannya seperti itu, ya tentu ada banyak alasan ya. Mengapa mereka memilih pasangan tertentu? Alasan untuk memilih pasangan Prabowo, pasangan nomor 2 dan nomor 3 itu cenderung sama. Yang paling banyak itu adalah mampu memimpin. Nah, baru yang kedua soal kalau di Prabowo itu tegas, berwibawa dan seterusnya. Kemudian yang memilih pasangan Ganjar atau nomor 3 itu alasannya juga karena dianggap mampu memimpin gitu. Nah, cuma masalahnya adalah para pemilih partai, dalam hal ini partainya Bang Herzaki, kemudian Golkar dan sebagainya itu, pilihan partai itu cenderung sama dengan dukungan terhadap calon presiden. Jadi ada istilah itu straight ticket voting ya, milih partai sekaligus juga sesuai dengan dukungan partai. Karena yang mendukung partai, yang mendukung pasangan nomor 2 itu jauh lebih banyak partainya, akibat adanya straight ticket voting itu, maka tentu saja pasangan Prabowo Gibran diuntungkan gitu. Jadi itu beberapa alasannya ya. Kalau visi misi itu, saya kira visi misi itu pertama saya ragu apakah sudah dikenal dengan luas oleh publik ya. Nanti di survei ini juga kita menanyakan apakah masyarakat tahu akan ada debat. Ya. Yang tahu akan ada debat itu di bawah 40%, cuma 38%. Dan kebanyakan itu adalah para pendukung dan orang-orang yang berpendidikan tinggi menengah perkotaan gitu. Baik. Nah, nanti kita lihat. Jadi yang paham betul visi misi itu tidak banyak. Jadi alasan kalau orang memilih mengandalkan visi misi itu saya kira hanya sebagian saja. Tapi yang paling pokok itu bahwa pemilih Pak Jokowi karena endorsement Pak Jokowi dengan masuknya Gibran ke pasangan nomor 2 itu mengakibatkan perubahan konsolidasi pendukung Jokowi ke pasangan nomor 2 dalam ini Prabowo Gibran begitu. Baik, Bang Herzaki. Sedangkan untuk Amin pilihannya jelas, pilihannya itu karena perubahan gitu. Nah, makanya kalau kita perhatikan di situ, yang tidak puas dengan Pak Jokowi di survei ini terlihat sekali sebagian besar ke Amin. Yang puas dengan Pak Jokowi biasanya kan ke Ganjar. Tapi sekarang sudah berpindah. Mayoritas yang puas dengan Presiden Jokowi itu saat ini memilih pasangan nomor 2 gitu. Baik. Tidak lagi memilih pasangan Ganjar Mahfud. Baik, Bang Herzaki, kalau tadi apa yang dikatakan oleh Pak Jayadi dari hasil suara yang disampaikan oleh mereka yang disurvei oleh LSI, visi misi ini masyarakat malah belum tahu, belum terlalu sampai kepada masyarakat. Mereka betul-betul memilih mendukung nomor 2 karena ada faktor endorsement Pak Jokowi. Bagaimana kemudian hal ini bisa menjaga keunggulan dari Pak Prabowo? Nanti kita akan jawab atau dengarkan pandangan dari Bang Herzaki, termasuk juga Bang Ipang. Bagaimana suara yang tadi dikatakan oleh Bang Ipang, swing voter dan sebagainya yang masih belum memilih begitu, apa yang akan membuat mereka atau yang mempengaruhi mereka sehingga menentukan pilihannya pada saat Pilpres 2024. Nanti kita akan bersama saat lagi. Melanjutkan perbincangan, Bang Herzaki, merasa aman nggak sih Bang? Memang betul saat ini posisinya di puncak, tapi rupanya kalau bicara visi misi belum terlalu kedengaran oleh masyarakat, belum menjangkau semua lapisan masyarakat. Dan tadi itu faktor endorsement Pak Jokowi, faktor Mas Gibran yang ada di sana yang membuat kemudian pasangan nomor 2 ini tetap ada di puncak, Bang Herzaki. Ya, terima kasih. Kalau bicara merasa aman atau tidak, rasa aman itu hanya akan didapat tanggal 14 Februari 2024, Pak. Siapapun paslon yang saat ini tinggi, siapapun paslon yang saat ini sangat rendah surveinya, itu tanggal 14 Februari 2024 lah baru kita bisa merasa aman gitu. Kalau bagi kami lagi-lagi bicara mengenai hasil survei, lalu tadi berbicara mengenai endorsement, bagi kami itu kan alhamdulillah berbagai faktor kita tentunya akan sangat baik gitu bagi elektabilitas kami. Tapi jika tadi jelas Pak Yahya juga menegaskan ya, kalau hasil yang baik ini salah satunya kerja mesin politik kami. Semua parpol, pendukung Pak Prabowo, Mas Gibran menunjukkan soliditasnya gitu. Menunjukkan efisiensi dan efektivitasnya. Nah, bagaimana para pendukung kami selama ini hampir total kemudian mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Bagaimanapun ini modal dasar yang sangat kuat. Kalau kita bicara mengenai visi misi, ya wajar saja dalam rentang perjalanan waktu
tentu tahapan selanjutnya visi misi inilah kami mesti perkuat. Namun bagaimanapun berbicara mengenai program makan siang gratis, minum susu gratis, pemberian nutrisi buat ibu hamil dan balita misalnya, ini juga menjadi banyak perhatian publik, dan publik juga tahu bahwa kami akan melanjutkan semua program-program kesejahteraan rakyat, ya, baik di era Pak Jokowi, baik di era Pak SBY. Kita bicara mengenai berbagai program gitu, yang misalnya PKH, KIP, PIP, ya. Lalu kita berbicara mengenai program infrastruktur juga, apa yang sangat baik sebelum ini tentu akan kita teruskan dan kita akselerasi. Karena bagaimanapun fondasi misalnya di era Pak Habibie, Pak Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, kemudian lalu Pak Jokowi, ya ini kita akan optimalkan akselerasi. Kita ingin kejar Indonesia Emas 2045, ini semua berproses. Kalau tadi ada tambahan endorsement Pak Jokowi, adanya Mas Gibran menjadi faktor, ya tentunya bagi kami ya bersyukur gitu. Bagaimanapun kan setiap suara itu sangat berarti, Pak. Bukan faktor Pak Jokowi, suara Mas Gibran saja, tapi suara Pak Prabowo, suara partai-partai, bahkan suara satu petani di desa, suara nelayan yang ingin perbaikan kehidupannya, lalu suara buruh yang ingin lebih baik juga nantinya, ya kan? Karena tentu di timnya Pak Prabowo ini ada yang punya pengalaman bagaimana melakukan kebijakan-kebijakan yang sangat baik dan bermanfaat untuk rakyat di era Pak Jokowi. Lalu punya pengalaman juga ada tim yang pengalaman di era Pak SBY. Ya, lalu ada yang juga pengalaman di era sebelumnya. Ini kan suatu kekuatan yang luar biasa. Bagaimana teman-teman ini yang bergabung bersama Pak Prabowo ini, ya tentu memahami mana yang baik, mana yang juga kurang dari yang sebelumnya. Sehingga kalau ini digabungkan menjadi satu faktor yang akan bisa mengakselerasi percepatan pembangunan kita. Tadi diantaranya apalagi ditambah Pak Prabowo tadi sebagai sosok yang dianggap bisa memimpin, pemimpin yang kuat, pemimpin yang pemersatu, bisa mengkolaborasikan semua elemen bangsa. Ya, beliau berada di 2, Mbak, sesuai dengan nomornya, Mbak. Nomor 2, ya kan, mengayomi kiri dan kanan. Bang Guntur nanti misalnya mau gabung, kami ayo. Bang Nara mau gabung, ayo. Kita berjuang bersama. Tapi kalau misalnya katakanlah nanti kami menang, Bang Guntur memilih di luar, nggak apa-apa, itulah demokrasi. Kalau memberi ruang kepada siapapun, dan pilihan itu bebas, Pak, kepada siapapun. Yang penting semuanya untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Oke, kami dapatkan poinnya. Bang Ipang, melihat hal seperti ini dengan hanya bermodalkan seperti efek dari Pak Jokowi, kemudian visi-misi belum disampaikan, seberapa kuat bisa bertahan? Iya, makanya dalam judul kita hari ini kan Prabowo melesat. Nah, setahun survei belakangan itu kan saya katakan tadi Ganjar itu leading. Itu ada di bawahnya jauh Pak Prabowo, apalagi Pak Anies. Nah, begitu berpasangan dengan Gibran, ini signifikan dari 25% sampai 35%, bahkan ada katanya udah 40% lebih misalnya ya. Makanya yang menjadi pertanyaan kita sebetulnya secara empirik objektif, apakah betul itu karena Jokowi efek itu, atau karena memang endorse-nya Pak Jokowi yang kuat itu, atau bagaimana suara yang datang dan pergi? Kalau dari tren survei begini kan artinya tren suara yang datang begitu ibarat air bah yang begitu besar kayak Pak Prabowo, suara yang datang ketimbang suara yang pergi. Jangan lupa misalnya approval ratingnya Pak Jokowi itu tinggi, tapi kalau kita breakdown core step data Foxpol kemarin itu di Sumatera Barat kinerja Pak Jokowi orang nggak puas, di Aceh, di Sumatera Jawa Barat, Banten dan beberapa daerah itu nggak puas kan. Nah itu juga kan mereka bahkan ada sentimen persepsi publik yang awalnya milih Pak Prabowo misalnya di beberapa daerah di provinsi itu karena ada Gibran mereka nggak milih karena mau wajah Pak Jokowi nggak mau karena dia nggak puas dengan kinerja Pak Jokowi. Approval ratingnya rendah, dia nggak puas, masa dia milih Gibran. Nah ini kan terkesan bahwa suara yang datang begitu dahsyat gitu kayak air yang mengalir deras. Suara yang pergi dari Pak Prabowo hampir nggak kelihatan ada gitu. Padahal kan begitu berpasangan kemarin itu ada konsekuensi, ada datang dan pergi. Itu yang kedua. Jadi saya pikir ini tentu juga PDIP akan tergerus misalnya ya, Ganjar tergerus hari ini. Dan begitu besarnya pengaruh tadi Pak Jokowi efek ini. Nah itu juga yang dikhawatirkan oleh Mas Ganjar kemarin. Mereka bisa kalah kalau Gibran menjadi wakilnya Pak Prabowo kan gitu. Karena mereka nggak percaya diri. Karena penyebab kekalahan Ganjar dianggap masuknya Gibran sebagai pasangan. Karena kaki Pak Jokowi nanti akan tegak lurus, kaki Pak Jokowi hentakannya kuat di Prabowo. Nah yang ini data Foxpol yang menarik. Preferensi orang memilih pilihan orang, alasan orang memilih besok itu karena misalnya
memilih karena rekam jejak dan pengalaman itu 32%. Memilih karena alasan visi misi dan program itu hanya 14%. Memilih karena kompetensi kapasitas itu hanya angka 11%. Nah, artinya yang kita tunggu hari ini, misalnya yang begitu besarnya harapan apakah debat ini akan merubah keadaan, kampanye akan merubah peta politik, fluktuasi dan dinamika politik. Karena apa? Karena orang kan cenderung hari ini belum melihat terlalu banyak gimmick ya, isunya kering, tapi lebih banyak kepada soal-soal yang tadi itu yang terlalu gimmicknya terlalu banyak. Persoalan yang dihadapi masyarakat hari ini itu belum dikeluarkan oleh Pak Prabowo, tapi dahsyat sekali efek elektabilitasnya gitu. Hampir menurut saya kalau 2 bulan lagi begini trennya bisa 50+1, artinya 1 putaran. Nah, ini belum terlalu banyak Pak Prabowo bicara tentang program bagaimana mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, masalah pengangguran, masalah sembako yang mahal, pendidikan yang mahal, kesehatan yang mahal misalnya, dan seterusnya. Jadi terakhir ini kalau saya melihat Mbak, yang akan merubah peta besok, peta politik besok ini akan merubah 3 hal. Pertama adalah menurut saya adalah personalisasi dari kandidatnya. Apakah mereka blunder atau tidak ke depan, termasuk kemampuan mereka untuk menjaga populismenya dari karakter pribadi, person center of candidate. Itu adalah alasan orang memilih, bukan karena partai pengusung, bukan. Yang kedua adalah besok juga akan dipengaruhi oleh isu. Isunya akan merubah keadaan. Kalau isunya ini misalnya kita tahu apakah ada isu-isu yang akan dinasti politik kan dianggap tidak bisa, efeknya tidak besar ke Pak Prabowo misalnya. Tapi isu-isu yang besok personalisasi lebih kepada karakter pribadi juga berpengaruh. Yang terakhir adalah yang menurut saya akan sangat penting adalah program. Nah, program itu yang kita harapkan sekarang tidak ada yang muncul. Jadi masih kering, tidak terlihat. Tapi tidak bicara program saja, elektabilitas mereka hampir melewati 40%. Jadi saya melihat luar biasa juga secara empirik objektif bahwa pemilih kita ternyata undecided-nya juga seperti itu kan. Baik, terakhir juga mungkin Bang Guntur Romli, kalau dikatakan oleh Bang Ipang, masalah program ini masih kering, belum terlalu terdengar oleh masyarakat. Bagaimana kemudian memanfaatkan waktu yang tersisa untuk bisa menyampaikan ini kepada masyarakat, Bang Guntur Romli, termasuk juga menggait suara-suara yang saat ini masih swing voter ataupun juga masih belum bisa memilih untuk menentukan suaranya. Silakan. Ya, itu makanya kami sekarang itu menggencarkan kepada relawan, kepada para caleg dan semua struktur partai dan relawan untuk door to door mengkampanyekan program-program unggulan dari Ganjar Mahfud. Misalnya tadi itu KTP Sakti untuk semua KTP, kartu-kartu yang sudah ada zamannya Pak Jokowi, pakai KTP cukup, gak usah bawa 5 KTP kecamatan untuk dapat bansos dan sebagainya, cukup pakai KTP. Misalnya juga perhatian kepada guru-guru ngaji, ini yang juga kami sampaikan, kami galakkan, sampaikan kepada masyarakat door to door. Ini yang sedang kami terus gencarkan. Daripada kita kan sekarang kan meributkan hasil survei yang kita tidak tahu soal apakah benar atau tidak. Misalnya tadi kan Mas Jayadi menyebut bahwa salah satu alasan dipilihnya Pak Prabowo itu kan tegas. Tapi kan brandingnya sekarang kan enggak kan? Ada istilah itu istilah gemuk ya, gemuk kan diplesetkan menjadi gemoy. Itu kan istilah kaum bancis atau kaum banci atau waria yang pintar membuat plesetan kan, misalnya cocok jadi cucok gitu kan, gemuk jadi gemoy gitu kan. Tapi kan ya itu yang opini survei yang tegas, apa hubungannya dengan misalnya dengan istilah gemuk, dengan istilah gemoy, tapi yang muncul di survei ternyata soal ketegasan ini kan tidak nyambung gitu loh. Nah, daripada kita memperdebatkan hasil survei yang hasilnya ini, hasilnya itu, lebih baik sudah door to door. Kita datang kepada masyarakat, ketuk pintu, dari pintu ke pintu, kampanyekan inilah programnya Ganjar Mahfud. Dan kalau bicara soal melanjutkan program-program Pak Jokowi, ya hanya Pak Ganjar yang bisa dipercaya untuk melanjutkan program-program Pak Jokowi. Karena ya penerus Pak Jokowi yang asli ya memang adalah Ganjar Pranowo, bukan yang lain yang baru 4 tahun bersama Pak Jokowi gitu kan. Itu yang kami kampanyekan saat ini door to door kepada masyarakat untuk juga meyakinkan kembali. Ya kalau memang ada yang ragu-ragu, yang selama ini katakanlah khawatir, kami sampaikan ketegasan itu bahwa Ganjar Mahfud akan menjamin semua program-program yang sudah baik di zaman Pak Jokowi itu akan terus dilanjutkan, itu akan dipercepat, itu akan diperbaiki. Ya kemudian juga kalau ada hal-hal yang baru, misalnya terlalu banyak kartu zaman Pak Jokowi, ya kita jadikan jadi KTP Sakti saja, yang penting isinya tetap ada bantuan beras, ada kartu sehat di situ, ada kartu pintar di situ, yang penting semuanya satu identitas yaitu KTP.
Itu Mbak, terima kasih. Infonya, Bang Guntur Romli terima kasih, Bang Herzaki juga terima kasih, Pak Jayadi juga terima kasih sudah memberikan data, fakta, pandangan juga dalam perbincangan ini. Bang Ipan juga terima kasih. Yang pasti kita akan terus tunggu nanti apakah kemudian hasil debat besok, debat perdana akan mempengaruhi elektabilitas. Tentunya nanti lembaga survei akan terus memantau bagaimana hasil perolehannya. Nah, nanti kami juga akan terus kabarkan karena kami kabarkan dan Anda putuskan. Setelah jeda, kami juga sajikan informasi-informasi menarik. Ken Anda akan memberikan informasi untuk Anda. Silakan Ken. Ya, betul sekali Putri Viola dan juga pemirsa, jangan ganti channel dulu karena kami akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana persiapan jelang debat perdana yang akan berlangsung esok hari untuk calon presiden dan calon wakil presiden yang akan berlaga dalam Pilpres 2024. Sesaat lagi. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, debat perdana calon presiden dan calon wakil presiden akan digelar Selasa 12 Desember 2023. Pihak Komisi Pemilihan Umum terus mempersiapkan panggung debat Capres dan Cawapres yang mengusung tema Town Hall. Panggung yang berbentuk lingkaran berkapasitas kurang lebih 800 orang. Meski demikian, masing-masing paslon hanya diperbolehkan untuk membawa 75 orang dari masing-masing tim. Komisi Pemilihan Umum juga sudah mengumumkan nama 11 panelis dan tema debat yang akan diangkat esok. Ke-11 panelis tersebut sudah menjalani proses karantina dan diminta untuk menaikkan fakta integritas demi menjaga kerahasiaan soal. Debat perdana besok merupakan debat calon presiden, sehingga porsi berbicara akan diberikan kepada ketiga calon presiden. Namun, cawapres bisa mendampingi pasangan capresnya dan keduanya diperbolehkan untuk berdiskusi sebelum menjawab pertanyaan debat. Pada intinya, durasi waktu selama debat itu total ada 150 menit. Tapi khusus untuk debatnya sendiri 120 menit. Ada 6 segmen, di antar segmen itu ada jeda iklan yang waktunya kurang lebih masing-masing 6 menit. 5 menit ya, 5 menit. Tim panelis yang ditugaskan oleh KPU untuk menyusun rangkaian daftar pertanyaan sebagai bahan debat sudah bekerja, dan kemudian moderator yang akan memimpin atau akan memoderasi debat calon presiden besok malam juga sudah siap. Rencananya hari ini nanti akan digelar gladi kotor dan juga gladi bersih untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk acara debat besok malam. Untuk masing-masing tim pasangan calon akan mendapatkan undangan sebanyak 75 orang ya. Kemudian masing-masing pimpinan partai politik yaitu ketua umum dan sekjen partai politik mendapatkan undangan tersebut. Wakasatgas Preventif pemirsa, dan informasi mengenai Wakasatgas Preventif Penyelenggaraan Pemilu, Brigjen Pol Rudi Antariksa mengatakan pihaknya akan mengerahkan sekitar 1.200 personil untuk mengamankan debat Capres dan Cawapres besok pada 12 Desember 2023. 1.200 personil tersebut terdiri dari 1.000 personil kepolisian dan tentunya ada dari TNI yang akan membantu pengamanan jalannya debat perdana esok hari di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Selain itu, Jalan Imam Bonjol yang berada di depan gedung Komisi Pemilihan Umum akan disterilkan sejak pukul 4 sore. Pengaturan rekayasa lalu lintas akan dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Pihak Satgas Preventif juga akan melakukan pembatasan kepada pendukung Capres dan Cawapres yang hadir di lokasi. Bagaimana persiapan jelang debat perdana esok hari, pemirsa? Kami ajak Anda bergabung bersama dengan Zinedine Duhan di sana. Duhan, selamat malam. Bagaimana pantauan Anda persiapan yang tengah berlangsung untuk debat perdana Capres esok hari? Ya, selamat malam Ken dan juga pemirsa. Saat ini persiapan di Komisi Pemilihan Umum masih terus
berlangsung, di mana memang sejak kemarin ini venue masih terus disiapkan, di mana di belakang saya ini merupakan lokasi tempat debat Capres-Cawapres, debat perdana, lebih tepatnya yang akan dilaksanakan besok 12 Desember 2023. Nah, ini memang berkonsep town hall dengan panggung bundar yang berada di tengah-tengahnya. Nanti memang ini memiliki kapasitas 800 orang, di mana masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden ini diizinkan untuk membawa 75 orang pendukung. Ini 75 orang di luar dari ketua umum dan juga sekjen partai-partai koalisinya masing-masing. Adapun juga memang yang saat ini sedang dilakukan ini di venue ini merupakan gladi kotor yang sedang dilakukan. Terlihat juga memang suara yang sudah mulai berisik dikarenakan juga pada gladi ini mulai diperiksa semua, dari mulai lighting, lalu audio dan lain-lain, keperluan untuk debat capres dan cawapres yang akan dilaksanakan besok malam, tepatnya pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan adapun juga memang format untuk besok, Ken dan juga pemirsa, ini akan dilaksanakan debat selama 120 menit yang dibagi ke dalam 6 segmen. Nah, segmen pertama ini nanti calon presiden, karena ini merupakan debat calon presiden, akan membacakan visi dan misinya. Lalu di segmen kedua dan ketiga ini akan mengambil pertanyaan secara acak melalui tabung yang sudah disiapkan mengenai pendalaman visi dan misi yang sudah disiapkan. Lalu di segmen 4 dan 5 nanti adanya tanya jawab atau lontaran dari antar sesama calon presiden. Lalu nantinya akan adanya penutupan di segmen 6. Adapun juga memang ini pertanyaan yang nantinya akan diberikan kepada calon presiden yang besok akan menjalani debat. Ini berjumlah 18 pertanyaan yang sudah disiapkan oleh 11 orang panelis yang memang sebelumnya ini sudah dikarantina terlebih dahulu oleh Komisi Pemilihan Umum dan juga sudah memiliki fakta integritas sehingga menjaga keaslian atau kerahasiaan dari soal yang akan diberikan kepada calon presiden. Adapun juga memang ini dikarenakan besok ini merupakan debat calon presiden, artinya yang diizinkan untuk menjawab ini hanyalah calon presiden, yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan juga Anies Baswedan. Nah, besok untuk wakil presiden sendiri ini akan hadir langsung ke lokasi untuk mendampingi presidennya dan diperbolehkan untuk berdiskusi terlebih dahulu sebelum akhirnya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh 11 orang panelis. Adapun juga ini untuk ke-75 orang yang dibawa ini sebagai pendukung, ini tidak diizinkan untuk membawa atribut kampanye apapun selain dengan apa yang digunakan, yaitu selain dengan pakaian. Lalu selanjutnya di sekitar KPU ini tepatnya di Jalan Imam Bonjol nanti akan adanya penutupan jalan. Ini harus dikondisikan agar nantinya kondusif seperti itu, dan akan dimulai sejak pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan adanya pengamanan dari kurang lebih 1.200 personil dari kepolisian. Ini gabungan dari Mabes Polri dan juga Polda Metro Jaya. Untuk sementara itu informasi yang dapat saya sampaikan, Ken. Sisi Dedi Duhan informasinya dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Lantunan doa dan zikir mewarnai jelang persiapan debat capres. Masing-masing pendukung menginginkan capres yang diusungnya lolos menjadi pemenang Pilpres 2024. Sementara calon presiden yang akan melakukan debat besok terus berkampanye, melakukan pemaparan program, ide, dan gagasan untuk kemajuan bangsa. Pres dan cawapres yang diusungnya untuk memenangkan kontestasi di Pilpres 2024. Di Brebes, Jawa Tengah, ribuan pendukung Prabowo yang tergabung dalam jaringan Santri Indonesia JSI Jateng mengikuti doa syukur dan zikir akhir tahun 2023 yang digelar di halaman Islamic Center Brebes, Jawa Tengah. Zikir yang dibawakan dengan khusyuk itu membuat peserta majelis terharu. Tidak hanya itu, zikir dan doa yang diiringi dengan kesenian wayang membuat warga semakin antusias. Ditambah lagi, sosok yang dimainkan sang dalang adalah sosok Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto. Relawan pasangan calon Presiden Anies Baswedan dan calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar di Jepara, Jawa Tengah pun menggelar doa bersama. Untuk memenangkan pasangan yang diusungnya, mereka yakin pasangan nomor urut 1 itu mampu masuk ke putaran kedua. Puluhan orang yang tergabung dalam kelompok sukarelawan bernama Komunitas Sopir Truk KST menggelar pengajian dan doa bersama warga kota Kediri, Jawa Timur.
Kegiatan yang digelar di Kelurahan Tamanan, Kecamatan Mojoroto berlangsung hikmat dan khusyuk. Relawan mengundang warga berdoa untuk kedamaian negeri dan kemenangan Ganjar Mahfud MD. Sementara itu, calon Presiden Ganjar Pranowo dan calon Presiden Anies Baswedan menjalani kegiatan rutin berkampanye menemui masyarakat hingga mendatangi undangan dialog dengan pengusaha. Di hari yang sama, kedua calon presiden ini menghadiri diskusi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APindo). Ganjar Pranowo melakukan gebrakan soal pemberantasan korupsi, pungli, dan proses pengurusan prosedur pengurusan izin dan surat untuk pelaku usaha. Kalau KKN disikat, pungli, ya nggak? Disikat, mafia hukum disikat, lapangan kerja akan terbuka, investasi tidak takut. Bapak Ibu, saya hakul yakin di sini, ngaku saja ke saya. Siapa yang bilang di Indonesia ini sudah efektif dalam pengurusan seluruh usahanya? Angkat tangan. Terima kasih atas pengakuannya. High cost langsung muncul karena mulai dari awal kita mengalami kesulitan-kesulitan itu. Dan itu kemudian diomongkan terus saja tanpa ada tembakan. Bagaimana kita bisa melaksanakan? Lanjut. Lain halnya dengan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan. Anies menekankan akan memperbaiki sebuah sistem surat menyurat untuk pengusaha, baik pengusaha dalam negeri maupun luar negeri. Kami sepakat dan ini akan menjadi fokus dari inkonsistensi kebijakan dan ketidakpastian hukum menuju konsistensi kebijakan dan kepastian hukum. Decision making yang tadi saya sampaikan. Dan ini keluhan yang disampaikan bukan hanya pengusaha domestik, tapi internasional juga. Begitu bicara tentang Indonesia, lalu mereka mengatakan sering sekali surat yang diterima itu tidak bermakna di luar kantor menerima surat itu. Terima surat izin, itu tidak berarti langsung bisa jalan. Akan ketemu segala macam urusan. Sedangkan untuk Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto kali ini tidak berkesempatan hadir dikarenakan masih menjalankan rutinitas di kantornya karena kampanye yang dilakukan hanya di waktu libur saja. Tim TV One mengabarkan. Sejumlah mobil komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Semarang yang terparkir di Gedung Pandanaran Semarang dirusak oleh orang tak dikenal. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda. Puluhan rumah dan lapak barang bekas yang berada di Jalan Pancoran Buntu 2, Pancoran, Jakarta Selatan hangus terbakar. Diduga api berasal dari arus pendek listrik dari salah satu rumah warga. Dengan cepat kobaran api menyambar rumah warga padat penduduk yang berbahan dari triplek dan juga kayu. Api cepat membesar dan menjalar ke bangunan lain hingga menyulitkan petugas memadamkan api dan sejumlah warga berusaha membantu petugas untuk memadamkan api. Namun upaya warga dan petugas baru berhasil setelah belasan mobil dinas kebakaran diterjunkan ke lokasi. Mobil minibus pengangkut jerigen berisi BBM terbakar hebat di Kamali Pentaluan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Mobil yang dikemudikan oleh Hendrik, 35 tahun, warga Baba merupakan salah satu dari sekian pengepul yang diduga sering mengambil BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU Kasimpo. Namun naas saat akan menyedot BBM dari dalam tangki ke jerigen, tiba-tiba percikan api muncul dan langsung menyambar BBM jenis Pertalite. Sopir mengalami luka bakar di bagian kaki, tangan, punggung dan langsung dilarikan ke rumah sakit umum Laki Padada. Sementara untuk memadamkan kobaran api, damkar langsung menurunkan satu unit mobil pemadam. 2 mobil ini baru padam. Eksekusi atau pengosongan rumah mewah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat diwarnai kericuhan. Penghuni rumah melakukan perlawanan dengan menggembok pintu pagar.
Jurusita PN Jakarta Pusat bersama petugas Satpol PP dan polisi terpaksa harus membobol pintu pagar yang digembok penghuni rumah di Jalan Lombok nomor 67 Menteng, Jakarta Pusat lantaran menolak dan tak mau dilakukan eksekusi. Sempat terjadi perlawanan namun tidak berarti petugas berhasil mengeksekusi rumah tersebut. Menurut Jurusita PN Jakarta Pusat, eksekusi terhadap rumah mewah ini dilakukan karena penghuni rumah atau pemilik rumah ada urusan hutang dengan pihak bank. Sejumlah mobil komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Semarang yang terparkir di Gedung Pandanaran Semarang dirusak oleh orang tak dikenal. Polisi mencatat ada 11 mobil yang dirusak dengan coretan pada bodi mobil. Dan inilah pemirsa CCTV Gedung Pandanaran Semarang yang merekam aksi pengerusakan 11 mobil yang terparkir. Dari rekaman CCTV terlihat seseorang berpakaian serba hitam mondar-mandir di area parkir dan mendekati sejumlah mobil komisioner KPU yang terparkir. Kapolsek Semarang Tengah, Kompol Indra Romantika mengatakan, mendapati laporan pengerusakan, pihaknya bersama dengan Polrestabes Semarang melakukan pengecekan dan olah TKP serta meminta keterangan sejumlah saksi. Sebanyak 135 etnis Rohingya yang mendarat di pantai Blang Ulam, Desa Lamreh, Aceh ini pemirsa mendapatkan penolakan dari sebagian warga dan mereka ini juga diantar ke kantor Gubernur Aceh. Hingga kini nasib pengungsi Rohingya masih terkatung-katung di depan kantor Gubernur Aceh. Sebanyak ratusan pengungsi Rohingya yang diantarkan oleh warga Lamreh, Krueng Raya, Aceh Besar ke kantor Gubernur. Sebelumnya pemerintah berencana memindahkan para pengungsi ini ke kawasan perkemahan Pramuka yang berada di kawasan Selawah Aceh Besar. Namun pengungsi Rohingya itu kembali mendapat penolakan oleh sejumlah warga Selawah. Hingga kini pemerintah belum mendapat keputusan untuk mencari tempat penampungan para pengungsi Rohingya. Saya memperoleh laporan mengenai pengungsi Rohingya yang semakin banyak yang masuk ke wilayah Indonesia, terutama Provinsi Aceh. Terdapat dugaan kuat ada keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang dalam arus pengungsian ini. Pemerintah Indonesia akan menindak tegas pelaku TPPO dan bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi akan diberikan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal. Pemerintah Indonesia akan terus berkoordinasi dengan organisasi internasional untuk menangani masalah ini. Terima kasih. Ya, pemirsa, kami akan ajak Anda untuk mencari tahu bagaimana sebenarnya yang terjadi di Aceh karena gelombang penolakan ini juga terjadi dari sebagian warga Aceh atas kehadiran pengungsi Rohingya di sana. Kami ajak Anda berbincang dengan Iskandar Usman Al-Faraki, Ketua Komisi 1 DPR Aceh. Assalamualaikum, selamat malam Pak Iskandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Iskandar, mungkin untuk membuka terlebih dahulu, apa sebenarnya kemudian alasan terkuat sebagian warga Aceh ini menolak kehadiran dari pengungsi Rohingya di sana? Ya, baik, Mbak. Ya, pada awal-awalnya kehadiran pengungsi Rohingya di Aceh itu tidak mendapat penolakan, bahkan sebaliknya mendapat tempat yang sangat baik di hati masyarakat Aceh. Mereka diperlakukan saat pertama mendarat, diberi makan, minum, dan pakaian selayaknya.
Ya, itu kan sudah bertahun-tahun mereka bergerak dan tiba di Aceh. Tapi belakangan muncul persoalan dengan kelompok masyarakat lokal, di mana banyak juga dari para pengungsi Rohingya yang ditempatkan di kamp penampungan di Aceh itu menunjukkan sifat dan perangai yang tidak baik. Salah satunya mereka itu melarikan diri tanpa pengetahuan pengelola kamp pengungsian. Mereka dijemput oleh pihak ketiga dengan kendaraan umum, kemudian dibawa ke Sumatera Utara, yang selanjutnya di Tenggarai mereka akan masuk ke Malaysia. Nah, dari beberapa kasus itu yang terus merebak dan menjadi pemberitaan media lokal di Aceh dan juga media nasional, itu memicu resistensi dari masyarakat lokal yang ada di Aceh. Nah, sebelumnya pada kasus-kasus setahun terakhir, saat penampungan mereka di Ladong, kemudian di Luxmawe, yang kemudian dibawa ke Sumatera Utara, serta ke Pekanbaru sebagai tempat penampungan resmi oleh pemerintah. Tapi gelombang kedatangan Rohingya ini memang sudah kita prediksikan sebelumnya akan terus berdatangan ke Aceh, karena mereka menggunakan Aceh ini selaku daerah transit, yang kemudian tujuan akhir mereka memang bukan Aceh. Nah, persoalan kemudian muncul teman-teman UNHCR dan IOM dalam rakor yang kita laksanakan di DPR Aceh, kita sudah ingatkan bagaimana eskalasi kedatangan pengungsi Rohingya ini, berapa kapal lagi yang dideteksi di laut waktu itu, sekitar 13 kapal. Dan hampir bergelombang 3 kapal, kemudian 3 kapal secara terpisah merapat termasuk di Birun, kemudian juga di Kabupaten Pidi, bahkan ada yang di Abdia waktu itu. Nah, semakin mencurigakan masyarakat lokal karena ada etnis Rohingya yang kemudian didaratkan di pantai, tetapi kapal atau boot itu kita tidak tahu siapa yang membawa dan bootnya hilang. Nah, ini mengindikasikan ada upaya-upaya tertentu dari orang-orang yang memanfaatkan situasi seperti yang disampaikan oleh pihak kepolisian kita dan juga Presiden Jokowi, adanya keterlibatan TPPU, ya, penjualan manusia. Dan waktu itu kita sudah mendorong agar indikasi ini bisa diungkap dan tindak siapa saja yang terlibat terkait dengan perkara TPPU etnis Rohingya. Ya. Perkembangannya bagaimana Pak Iskandar? Karena ternyata keberadaan pengungsi Rohingya ini mendapat perhatian khusus betul tadi dari Presiden Joko Widodo terhadap kemudian dugaan adanya TPPO. Nah, bagaimana kemudian analisis terakhir atau temuan-temuan yang didapati di sana? Iya, ini juga menjadi pertanyaan saat 2 rapat koordinasi yang dilaksanakan di DPR Aceh dan di Polda Aceh. Nah, persoalannya adalah pihak keamanan otoritas laut kita, baik itu Kamla, Angkatan Laut, dan Polairut, ya, apakah tidak mendeteksi adanya perahu-perahu asing yang mendekat di perairan Indonesia, terutama di perairan Aceh. Kita kan punya satelit, kita kan punya teknologi untuk mendeteksi itu. Dan kita juga perlu tahu bagaimana sikap sebenarnya pemerintah Republik Indonesia mengenai dengan kondisi politik di Asia Tenggara, khususnya terkait dengan persoalan Rohingya di Rakhine, perbatasan antara Bangladesh dengan Myanmar. Atau UNHCR juga harus memberi penjelasan sebenarnya apa yang terjadi mengenai dengan kamp pengungsi Cox's Bazar yang ada di Bangladesh. Apakah benar ada 1 juta lebih penduduk Rohingya yang tidak lagi bisa ditampung di kamp Cox's Bazar, kemudian dia memaksa diri untuk masuk ke Aceh? Atau jangan-jangan Rohingya ini bukan berangkat dari Bangladesh, tetapi dia berangkat dari Malaysia. Ya, warga-warga Rohingya yang di Malaysia dideportasi atau ditangkap karena tidak memiliki lisensi izin tinggal, kemudian dia masuk lagi melalui Aceh ke Malaysia. Nah, ini harus bisa dipastikan agar tidak menimbulkan image negatif apa yang dilakukan oleh teman-teman UNHCR dan IOM. Karena apa? Kita menemukan para pengungsi ini, mereka mengantongi identitas yang dikeluarkan oleh UNHCR di Bangladesh.
Nah, jika benar ini pengungsi politik, apa upaya UNHCR untuk menjadi negara ketiga misalnya? Baik. Berapa lama mereka harus tinggal di Aceh atau di kamp-kamp penampungan di Aceh? Jangan pula ini dibebankan untuk pemerintah Aceh dan masyarakat Aceh. Akan memicu masalah yang lebih besar. Baik Pak Iskandar, terima kasih atas informasinya sejauh ini. Kita nanti juga akan terus ikuti bagaimana kemudian penanganan dari keberadaan pengungsi Rohingya ini. Terima kasih Pak Iskandar. Assalamualaikum, selamat malam. Ya, Putri Viola dan juga pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penghujung kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Baik sekali Ken, dan juga untuk Anda pemirsa, saat lagi Anda bisa menyaksikan program Fakta. Dan akhir kata, saya Putri Viola. Dan saya Ken Anus, teman-teman yang Sebelum beraktivitas, jangan lupa persiapkan seluruh peralatan yang perlu dibawa. Salah satunya air mineral untuk memenuhi kecukupan cairan tubuh untuk dapat menjaga produktivitas kita. Di setiap perjalanan ke kantor, aku nggak pernah lupa air mineral di dalam tas aku. Dengan kemasan terproteksi seperti ini, aku nggak usah khawatir karena ini higienis dan bebas dari pemalsuan. Le mineral dilengkapi dengan 3 proteksi berlapis, segel di kemasan tutupnya, ring pengaman, dan botol yang keras sebelum dibuka. Le mineral rasanya lebih segar karena mengandung mineral esensial, jadi jangan lupa minum le mineral setiap hari. Rasanya nggak bikin enak. Baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Morinaga Mori Grow.